Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratina bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nama ilam bidin wa syaitan sanikin wa musannifin wa musannifin. Syaitan amsin min datina. La khusuhuzna syai'an dulu. Abaina wa ummatina jadadina jadadina wa amamina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah baca kitab? Silakan cari pasangannya masing-masing. Silakan cari pasangannya masing-masing. Untuk yang mu'alimat di barisan depan ada berapa mu'alimat? Kemarin disuruh mu'alimat sama Pak Idam langsung. Ada berapa mu'alimat? 2 sini, sebelah sini. Yang sekarang ini, yang 4 sini. Baca dikit-dikit aja, pokoknya roto sini. Baca depannya Pak Idam. Iya, monggo silakan. Agak geser, Mbak, agak geser. Yang mu'alimat ke sini. Sebelah sini tuh. Nah, sini aja. Nah, nanti gantian ya. Yang mu'alimat dulu. Oke, silakan yang lain berpasang-pasangan. Yang man maupun yang Sanabi nggak ada ya. Yang Alia berpasangan. Yang mu'alimat khusus sama Pak Idam. Satu-satu tapi. Nggak bisa dengar nanti. Agak ke sana, Duk. Agak ke sana. Nah. Wes di sini aja nggak apa-apa, wes. Dibaca. Sana kelas berapa? Mu'alimat kelas berapa jenengan? 5? Apa 4? Kelas 6? Kelas 6. Berarti apa, Nduk? Muamalat ya? Muamalat. Bape, bencar. Apa lo? Yang kemarin apa terakhir? Sampai kelas 5 terakhir apa? Hadona. Iya wes. Itu yang sekarang apa yang kelas 5 kemarin? Yang sekarang sampai hadona. Berarti nganu ya bab nikah ya? Iya, hadona kan melok bab nikah. Ya sampean maca bab nikah awal. Terus persiapan itu Chandra. Terus maca bab nikah ya. Enggak, awal. Mau titik-titik tok ae, maca orang baris, 3 baris semua. Enggak usah kakek, sampean baca dulu. Dengan sih. Soalnya kata mbak-mbaknya disuruh nyemak Pak Idam. Enggak ada yang artikan. Dan baca dulu jenengan untuk gantian teman-temannya nanti. Sudah ketemu? Ya nggak makna nggak apa-apa, nggak kosongan malah syukur alhamdulillah. Ketemu? Baca yang keras. Agak kesini dulu. Ini dulu. Nah, ini dulu. Aku pengen tahu. Ini loh. Aku kangen tuh mana? Ini apa? Keliru dibenerno kan jero.
Oh, saya ini. Kosan ini. Di dalam akad ibu majazun kumpul buat ini jima dilatih dalam jima. Ditanggung apa sih ditanggung apa nikah rupanya itu kata alah Quran lo ini awas lo kata tanki hazaujan mana nih kata tangkiha jima karena tadi kan urusannya sama jima si gowati utawa jima soko tujuh lana kang saliyane Zaus awal. Nah, Zaus awal ini kan menerangkan tentang tolak bain, kubro, yang tidak boleh nikah dulu rujuk sama Zaus awal sebelum tangki hazaujan ghairo, sebelum dinikah dan dijima oleh suami kedua. Wis diatekno sampe kowe wis di setengah itu. Kita nikah. Nikah menurut bahasa adalah kumpul, menurut cara adalah suatu akad yang digunakan ibarat atau digunakan ungkapan. Suatu akad yang digunakan ungkapan yang di dalamnya terkandung lafaz nikah atau selain lafaz selain nikah yang dibuat untuk akad itu apa? Hah? Lafaz yang dibuat akad untuk nikah selain lafaz nikah itu apa? Bukan, rimoni lah. Angka tuka, wow, wazawaj berarti zawaj. Jadi lafaz selain nikah yang digunakan untuk akad nikah bukan hanya angka tuka, tapi zawaj bukan juga bisa. Tapi untuk menegaskan biasanya dua-duanya digunakan angka tuka, wazawaj. Padahal salah satu aja sudah bisa. Terus nikah dalam secara hakikat dalam akad hanyalah majas, perumpamaan ya dalam jimaknya. Sedangkan nikah diartikan atau nikah termuat di dalamnya jima. Artinya gini loh, nikah itu bisa dimaknani suatu akad saja. Tapi kan nggak mungkin nikah itu hanya akad toh, kan nggak mungkin lapor wong nikah akad toh. Nikah kan tujuannya untuk jima secara halal. Maka nikah itu terkandung di dalamnya makna termasuk akad dan jima itu karena memang ada firman Allah Ta'ala yang jadi dasar. Apa itu? Kata tangkihan Quran itu kata tangkihan zaujan ghairo. Pun gantian dengan lanjutannya cek anu aku kan pacet gawe iki ae sampean gawe iki
Sampeyan nggawa iki pancen. Oh, beda kelas, sampeyan kelas piro? Kelas 5. Oh, alhamdulillah. Ya wis. Sing kelas 6 lho, Pak. Jenengan lanjutno sik, sing kelas 6 kali. Jenengan lanjutno. Lirno bari Rio kabari sahihaini kedue. krono. Krono kabari Bukhari hatta tadu. Ayo makani apa? Tadu kia apa tadu? Taduku. Alah, ayo. Hatta Ayo, melok azan opo itu? Itu be ilmu dore yang wakilnya pakai apa? Tadi wong wedok dijak ngomong siji. Wong siji, wong wedok dijak ngomong. Wong siji, wong siji nih, wongnya siji. Wake. Bijak ngomong. Bijak ngomong yo. Orang kedua. Nah, orang ketiga kan kok iba. Yang orang kedua mukhotoba, mufrad muannas Nah, yang mufrad muannas mukhotoba, taduki iku asline piye? Kan aslinya ngene, taduku, tadukiyani, tadukuna. Yaduku, sorry. Mufrad mulai dari mufradnya. Mau dari mufrad mudzakkar dhaifnya wis. Yaduku, yadukoni, yadukuna, taduku, tadukoni, yadukna. Itu kan jamak muannas ghaibah. Saiki sing nomor itu taduku, tadukoni, tadukuna. Itu jamak mudzakkar mukhatab. Sekarang sing tadukina. Nah, iki kelebonan hatta amil nawasib. Berarti ini piye? Ngono tadukina sini kan. Aja diwaca tadukiya, mboten. Hatta taduki sehingga Oh, si. Iki ucapane anu Kanjeng Nabi, ini dawuh Kanjeng Nabi. Oh, nggih, bener. Mufrad muannas mukhatabah. Hatta taduki sehingga ngincipi saka sira wadon terus bukan. Ini pakai isim tasghir. Fuai pinter. Usaila tahu. Jamai Abdurrahman bin Zaid kan madu cili biasanya. Lek mangan iki jane madu cili. Jimake maksudnya. Iya. Mak iku madu cili. Madu cili iki ya jimak iku. Madu cilike Abdurrahman bin Zaid. Iku sing kaping nikah. Terus wayadu. Lah. Atofe nang ngono. Atofe kan nang ngene hatta. Penu dore emang wayadu lan ngincipi sapa? Abdurrahman. Usaila tapi madu cili sira wadon. Terus pas aslu utawi asal. Dalil asal. Fihi ing dalem kitab qabla ijma' ing dalem tak ini kitab ijma'. Bukan kitab itu, kesepakatan ulama. Buat ijma' ing dalem ijma' itu ayatun pira-pira ayat qauluhu ta'ala. Qauluhu sih ono kafe kok. Huruf jar itu. Qaulihi ta'ala kaya dawuh Allah Ta'ala. Rupane dawuh Pangkiru lanjutkan dhisik. Minan nisa. Terus. Wis. Pangkiru mongko nikah sira kabeh. Ma ing wadon. Toba kang bagus top. Oh, Gus Khalid lima kali top. Toba kang bagus langsung Sopo apa ma?
Toba kang bagus apa ma lakum kedua sira kabeh minan nisa saking bayani ya, itu min bayaninya dari ma yang mubaham itu tadi. Ma-nya kan mubaham itu. Toba kang bagus apa ma itu lakum kedua sira. Ma-nya apa sih? Minan nisa. Makanya sampe tadi maknanya kan ma itu wadon karena sudah dijelaskan di minan nisa. Pun nek itu sampe pas dia. Selanjutnya wah baru cepet. Ngasih tahu. Ron. Soalnya kan itu atau penang dia yo. Atau penang di kalau akbarun. Ayatun. Burin memang loh. Jadi dalilnya itu dari ayat. Ada beberapa ayat, salah satunya ini contohnya. Terus ada beberapa hadis. Makanya ayatun wa akbarun. Terus kakobari. Kakobari apa kakobarin? Kakobari bener. Itu mudhofilahnya berupa kaya. Tanah kaku takasaru. Apa mana nih tanah kaku? Podo nikah sira kabeh. Takasaru. Podo akeh-akehan sira kabeh. Rawang dewasaken hu ing khobar. Nganune khobar, kata-kata khobar ya khobar. Yu Imam Balagon walahul iki tetek wis sudah. Balagon titik terus ini siji maneh Pak. Kalau di paragraf walahu kok mau kok. Walahu piye? Dadi khabar muqaddam itu. Walahu lan iku kedue. Heeh. Harus mari aksamun. Aksamun. Kalau tidak ada penyebab ghairul munsharif, tanwin naik kata wedi. Aksamun utawi pira-pira. Fa'ala yufa'ilu. Iya. Aku jadi tasbih istilah lagi. Maksudnya fi'il madinya ikut fa'ala. Nah itu kelebonan fa'il yang mufrad mutakalim wahdan. Jadi fa'ala kelebonan fa'il yang mutakalim wahdan. Bayan mufrad sampai mutakalim wahdan ya. Bayantu. Bayin berarti menjelaskan sopo nah kok Syafi'i melok-melok itu wis mari titik kok Syafi'i ae bayan tuh tak kalimat itu sapa ingsun ha ing akesam sayang ha ini kan muannas balekno nang di paling tidak apa aksam dikauli kok ini kan ini ojo nambah-nambahin kelawan ucapan ingsun. Nah ini membuktikan bahwa bayantu itu tadi adalah tu ingsun karena dikauli yaknya itu yang mutakallim rupanya apa aja gua nikah ikut terus lanjut makruh. Nah ini hukum-hukumnya nikah ya. Fal haram mongko utawi nikah kang haram. Wis gimana itu sama satu menurut. Mbak. Pun jenenge. Bapak pamen. Zakat yo wis. Calon wong sugih iku ngaji zakat kudu optimis. Semangat ayo bismillah.
zakat perbuatan ing dalam makna bahasa itu ada dihiru nyuci ake nyuci ake Kakak, bagaimana nih apa lafaznya sampean di karakan itu dihiru itu biru. Kalau pas apa tuh biru? sirangan Ustaz ini nggak terjemah pula. Oh, ngono. Sampeyan harus bisa melalui jawab tasrifnya fa'ala yufa'ilu. Dihiru Berarti ya. iya utawi zakat perbuatan ing dalam makna bahasa itu ada dihiru Ngomong tadi khobar iku kok tak biro iku. Iku atas di ada dihiru nyuci ake wal islahu lan bersihake wa wairohuma lan sakliyane ada wong ana pinang bumi ya. bahwa rumah dan sakliyane ada dihiru wal islahu wa syar'an dan ing dalam makna syarat ismun isim Aku nama Aram. Isim ngono, kok isim kok dikira zakat itu ilmu nahwu. Isim ku aran suatu nama. ismun aran lima kedua zakat Kok zakat mana? lima kedua Barang. barang Menjelaskan zakat kok tambah gimana nih zakat sana? yakhruju dan to'ake anil mali Sini 5 lima kedua barang terus yakhruju terus dan to'ake oh, ono dene kok dadi yakhruju. Nek dene iku berarti apa? Mana nih? Fi'il mabni maju. maju Oh, berarti maknanya piye? Nek kok harakate piye? yakhruju Rumma awaluhu nek gorek yukhraju rumma awaluhu wa fusiha ma qabla yukhraju. Sajane yakhruju sampe iso tapi harus tahu cara mana ini. Yakhruju kan ono sapa musakine. Tapi nek kurang tepat itu karena yakhruju itu lazim. Tiyuh napa sing bener ya yukhraju kan ditokno apa. Terus yakhruju kang ditokno apa ma anil mali saking pondok anil mali kan alif lam mim. Ada alif lamnya apa enggak ya? Boten. Berarti an malin. Beda Mbak, anil mali itu alif rof al. Anil mali. Tapi nek ono berarti an malin nanti untuk wae nanti ro. An malin saking pondok au badanin utawa badan ala wajhin ing atase wajahe dalani Cara ya cara. maksusin kang den khususake Terjemahan apa ngono? Kitab zakat terjemahan Indonesia. Kitab menerangkan zakat. kitab yang menerangkan tentang zakat secara bahasa Keliru mosok kalau tetangga iki gak kemana iki. Mbak Ate. Jangan menurut bahasa lagi artinya opo. Wa man yuzkaru ma'aha. Kitab menerangkan zakat dan selainnya yang disertakan dengan zakat kita menerangkan zakat dan apa saja yang disebut bersertaan dengan zakat. Karena yang diterangkan tadi nanti tidak hanya masalah zakat. Nanti zakat akan ada terus. Zakat menurut bahasa berarti menyucikan dan membersihkan dan kalimat yang sejenis dengan menyucikan dan membersihkan. Secara syarat zakat juga disebut adalah bukan juga. zakat adalah mengeluarkan barang. Bukan. Ismunya nggak kamu ada. Oh, loncat satu pasti nggak apa-apa. Zakat menurut arti syara adalah suatu nama untuk sesuatu atau harta yang dikeluarkan dari suatu harta atau badan fisik, ya, dengan cara yang terkhususkan. tertentu. Dengan cara tertentu. Jadi harta dikeluarkan ada cara tertentu, ada cara tijaro, ada cara ziro'an, badan caranya tertentu. Kembali masing-masing, terima kasih. Wes, makanya kok mualiman kawan karo aku awal pancen koyo ngono cara macane. Mohon maaf ya, saya agak keras kalau baca kitab karena basicnya mualimat apalagi ya, sama sudah terjun ke mualimat, mau nggak mau ya harus menguasai cara baca kitab yang baik dan benar. Dan alhamdulillah Pondok Semen sampai ini sebenarnya sudah mengakomodir tentang baca kitab. Kan ada materi baca kitab sih, kan mulai dari sampai kelas 1 kan sudah ada ya. Nah, itu diterangkan benar-benar nahwunya, sorofnya,
diterapkan bener-bener. Sampean baca satu kalimat harus bisa mempertanggungjawabkan cara bacanya dan maknanya. Jadi meskipun mohon maaf, meskipun dari guru kayak aneh lek menurutku yukhroju, sampean kok berpegangan dengan yukhriju Ustaz, nggak apa-apa. Tapi kalau sampean bisa mempertahankan argumennya, yukhriju Ustaz kenapa? Karena mengikuti wazan af'ala. Jadi akhroja yukhriju. Failnya mana? Failnya muzaki Ustaz, disimpan sebagai dhamir mustatir. Nggak apa-apa, tapi harus bisa berargumen. Jadi aja terus mari ngono keliru. Saya ikut di buku gini udah. Jangan gitu ya. Nah. Oh, nggak susah. Ya wes, ada les khusus lah. Nanti minta ke pengurusnya. Harusnya ada les khusus, apalagi kelas 6. Ada. Nah, itu harus kalau triknya sebenarnya kan sama saja ya, seperti tahun-tahun lalu. Yang dibaca itu hanya awal saja sampai 1 sampai 3 baris atau maksimal 5 baris. Dan 5 baris itu satu harus benar harokatnya dulu, satu harus benar harokatnya. Kedua baru maknanya. Yang ketiga baru pemahamannya. Itu ketiga itu karena Barul Ulum itu filosofinya, mu'alimat itu filosofinya adalah paradigma untuk menghafal. Sehingga kalau jenengan hafal cara bacanya dan hafal harokatnya, udah dianggap lolos. Meskipun mohon maaf, secara pemahaman mungkin masih 50, 60, 70% nggak apa-apa. Jadi itu dulu, kamu harus hafal bener-bener harokatnya, harus hafal bener-bener cara bacanya itu. Nah, nanti naku-nakunya mulai dimasukkan, sorof-sorofnya mulai dimasukkan, kemudian mulai pemahamannya gitu. Kalau saya sebenarnya suka di pemahaman memang, tapi pemahaman tuh nggak bisa tercapai kalau cara baca salah. Makanya tadi jangan tiba-tiba langsung zakat secara bahasa, nah itu berarti kan ada yang dihilangkan. Nah, itu yaitu diintenskan ya, nanti sama ustadzah yang mengampu qiraatul kitab diintenskan lagi cara bacanya. Bahkan kalau bisa jenengan minta waktu luang kakak-kakak senior yang ahli baca kitab atau Ning Samsa, masya Allah, minta waktu luang beliau untuk emak bener-bener dibaca kitabnya. Apalagi kelas 6, kalau kelas 5 insya Allah rotok nyantai lah. Pun ini karena waktunya sudah langsung aja ke materi. Nadamnya wis dianggap sudah dibaca aja. Materi langsung. Materinya halaman ini perbandingan. Halaman 7 kalau di saya halaman 7. Sama kitabnya sama badan. Sama nggih halaman 7. Wis 4 perbandingan untuk membuat asal masalah. Begini, Mbak. Untuk faraid ini kita yang bolak-balik saya bilang bahwa kita ini pakai cara konvensional. Caranya di kitab-kitab yang klasik, kitab-kitab lama. Yaitu caranya bagaimana? Nanti harta warisan itu itu kan dicari ahli warisnya dulu seperti kemarin ya, menentukan ahli warisnya dulu melalui silsilah. Kemarin kan sudah ya. Mana yang ponakan, mana yang paman, mana yang itu jenengan harus bisa tahu dulu. Karena nanti di kitab yang ini itu menggunakan istilah bahasa Arab. Ibnun itu anak laki. Bintun anak perempuan. Ibnu ibnin anak laki-lakinya anak. Kalau hanya jenengan bilang ibnun cucu laki-laki Ustaz, kurang tepat itu. Karena cucu laki-laki bisa dari anak laki-laki, bisa dari anak. Nah, makanya itu nanti beda sekali. Yang dianggap itu dari cucu laki-laki, yang dari anak laki-laki. Makanya harus benar-benar tahu ini posisinya sebagai apa. Ini posisinya sebagai apa. Kalau sudah seperti itu, nanti jenengan baru bisa masuk ke tabel yang hijau ya. Yang tabel yang hijau, yang halaman A, B, C, D. Itu nanti kamu masukkan situ, bleng. Yes. Nanti itu kan ada bagian-bagian furutnya. Furut atau bagiannya, sihamnya. Siham itu nanti bagian bulat, angka bulatnya. Kalau masih per-peran itu namanya furut atau faret. Bagian pastinya 1/2, 1/3, 1/4 kayak kemarin itu loh. 2/3 itu namanya faretnya. Kalau nanti sudah konversikan menjadi angka bulat, nah itu baru siham. Nanti saya terangkan. Yang penting tahu dulu urutannya. Menentukan posisi ahli waris ini sebagai apa. Lalu kemudian memasukkan atau melihat di tabel ABCD, menentukan ini faretnya dapat apa. Dan bisa saja tidak dapat, nggih. Bisa saja tidak dapat.
karena mungkin ada yang lebih dekat dia menjadi mahjub, karena mungkin yang lain. Kalau faridnya sudah dimasukkan, nah itu kan masih perperan, Mbak. Dalam matematika kalau mau bagi suatu harta 100 juta, kemudian dibagi untuk si A seperdua, untuk si B sepertiga, untuk si C seperempat. Cara bagi seperti itu harus diapakan dulu? Disamakan penyebutnya dulu, kan? 100 itu nanti digunakan untuk membagi itu tadi kan. Lah itu caranya kita samakan dulu, perpernya ini disamakan penyebutnya dulu. Lamanya dibuatkan asal masalah. Nah, asal masalah ini nanti caranya adalah memperbandingkan penyebutnya. 1/2 sama 1/4 itu berarti yang diperbandingkan adalah angka 2 dan angka 4. Karena penyebut itu kan yang bawah, nggih. Kalau yang atas apa namanya? 9. Jadi umpama ada bagian si A dapat setengah, si B dapat 1/3 umpama, atau si C dapat 1/6, berarti yang diperbandingkan angka mana saja? 2. Nah, inilah yang akan nanti kita bahas di sini. Pun dilihat perbandingan itu nanti ada 4. Membandingkan itu ada 4. Ada namanya mumasalah. Mumasalah itu kalau penyebutnya sama persis antara satu orang, satu ahli waris dengan ahli waris yang lainnya, bagiannya sama persis, atau penyebutnya angkanya sama persis, 2 dengan 2 gitu, 6 dengan 6. Kamu lihat contohnya, ada seorang mayit yang meninggalkan ahli waris berupa suami, yaitu siapa? Zauj. Kemudian saudara perempuan kandung, siapa? Ukhtun Sakiko. Maka bagiannya adalah berapa? Faradnya berapa? Zauj setengah, Ukhtun Sakiko setengah. Berarti yang diperbandingkan angka berapa sama berapa? Angka 2 sama 2. Kalau angkanya sudah sama 2 sama 2, berarti asal masalahnya kita ambil angka berapa? 2. Nah gitu, jadi angka 2 yang atas itu, Mbak, itu namanya asal masalahnya. Nanti kita buat yang pakai bahasa Arab aja biar sesuai sama kitabnya. Zauj sama Ukhtun Sakiko. Nah, ini dapat setengah, ini dapat setengah. 2 diperbandingkan sama 2. Cari angka yang sama berarti angka berapa? 2. Nah, 2 inilah yang namanya asal masalah. Terus bagaimana caranya? Ya tinggal dibagikan saja. 2 dibagi 2 kali 1. Berapa? 2 bagi 2 kali 1. 1. Nah, dan cirinya nanti di hitungan waris, asal masalah harus sama dengan jumlah siang, namanya jumlah siang. Nah, yang sudah angka desimal seperti ini adalah siang. Yang ini namanya farad, bagian pasti. Yang ini namanya siham-sihamnya. Nah, rumusnya adalah asal masalah harus sama dengan jumlah siham. Nanti baru ketika warisannya 100 juta, berarti 100 dibagi 2. Asal masalah ini digunakan untuk apa? Membagi ini total warisan. Membagi total warisan. Dan total warisannya paling gampang adalah dikonversikan mata uang. Kalau di Indonesia ya rupiah. Pak, warisannya kan nggak cuma uang. Iya tahu, ada sawah, ada sepeda motor. Lah itu nanti dikonversikan dulu, dihargai dulu. Motornya berapa? Oh ini sudah lama Ustadz second, berarti tinggal harganya mungkin sekarang tinggal 7 juta. Oke 7 juta ditambah dengan kos-kosan Ustadz. Kos-kos sekarang naik, harganya naik berapa? Nah itu dijumlah semua. Nanti jumlah itu ini namanya tirkah atau warisan. Harta warisan namanya tirkah. Tirkah ini nanti dibagi asal masalah, yang hasilnya dikalikan siap. 100 dibagi 2 berapa? 50. Maka dikalikan 50 semuanya. Sehingga nanti bagiannya Zauj 1 kali 50 juta berapa? 50 juta. Ukhtun Sakiko 1 kali 50 juta? Cara simpelnya seperti ini. Cara simpelnya. Tapi nanti ada masalah-masalah ya nanti. Yang penting sing gampang dise. Oke. Persamaan atau perbandingan kedua, kalau menemukan angka yang tidak sama, bisa jadi yang kedua yaitu mudakhalah. Mudakhalah ini
angkanya nggak sama antara satu ahli waris, satu farad dengan farad yang lain. Tapi angka besar bisa digunakan untuk membagi angka yang kecil. Nah, contohnya dilihat. Ada ahli mayit meninggalkan ahli waris 3, yaitu istri. Siapa disebutnya? Zaujah. Saudara perempuan kandung siapa? Paman kandung siapa? Amun syakik. Ketika kita cari rujukannya di tabel yang hijau, Ustadz nggak hafal nggak apa-apa sebenarnya. Jenengan nggak hafal, Ustadz hijau ini 4 halaman masa harus dihafalkan? Kalau saya pribadi tidak hafal dulu nggak apa-apa. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kita nanti akan saling mencintai kok. Maksudnya hafal akan sendirinya ya. Pokoknya kita pelajari dulu. Nanti memang bolak-balik buka mbak, bolak-balik iki apa, suwe-suwe. Oh ngerti Ustadz, nek iki mesti iki Ustadz, karena seringnya bertemu kan ya akan tumbuh dengan sendirinya benih-benih cinta itu. Nah, zaujah ketika kita lihat di tabel dapat berapa? Seperempat. Itu faradnya ya, bagian pastinya adalah seperempat. Ukhtun syakikah dapat berapa? Setengah. Amun syakik dapat? Ya, yang perlu diperbandingkan adalah angka berapa sama berapa? 4 sama 3. Ain nggak usah diperbandingkan karena asoba nggak usah diperbandingkan. Yang perlu diperbandingkan itu hanya yang berupa angka, yang ada angka penyebutnya, yang berupa pecahannya itu. Berarti angka 4 sama 2. Angka 4 sama 2 sama apa? Bukan? Beda ya. Nah, tapi apakah angka 4 dapat dibagi angka 2? Bisa. Itu namanya mudakhalah, dapat masuk. Angka 2 dapat masuk ke dalam 2, namanya mudakhalah. Maka kalau sudah mudakhalah, maka yang diambil angka yang 4 apa yang angka 2-nya yang dijadikan asal masalah? Angka 4-nya. Jadi angka besarnya yang kita jadikan asal masalah. Nah, ketika sudah angka 4, nanti tinggal angka 4 ini digunakan untuk membagi tirkahnya. Nah, tirkahnya berapa? 1 miliar, 10 triliun, silakan terserah. Nanti kemudian dibagi 4. Umpama kayak tadi 100 juta dibagi 4, 25 juta. Berarti nanti yang zaujah dapat berapa? Dapat 50. Ayo. 25. Kan hasilnya kan 1 si zaujah. Sihamnya kan sudah 1. Kan 4 dibagi 4 dikali 1. Berapa sihamnya? 1. Ukhtun syakikah 4 dibagi 2 dikali 1. Berapa? 2. Zaujah tadi dapat 1, ukhtun syakikah dapat 2. Sisanya tinggal berapa? 1. Dikasihkan ke siapa? Amun syakik. Nah, jadi asoba itu sisanya. Nah, karena tadi 100 juta dibagi asal masalah berapa? 4, jadinya berapa? 25 juta. Berarti masing-masing orang dikali 25 juta. Sihamnya dikali 25 juta. Zaujah dapat siham berapa? Dapat siham 1, sihamnya 1. Nah, dikali 25 juta berarti dapat warisan berapa? 25 juta. Ukhtun syakikah sihamnya berapa? 2. Dikali berapa? 25 juta dapat 50. Paman 50. Paham ya? Wes, gampang kok. Paling gampang ini perbandingan. Tapi lek praktek ya umbu. Lek praktek. Sekarang yang ketiga, muwafaqah. Muwafaqah ini angkanya nggak sama. Antara satu farad dengan farad yang lain nggak sama, dan juga tidak bisa yang besar nggak bisa dibagi yang kecil, yang besar nggak bisa dibagi yang kecil. Tapi nah, dua-duanya bisa dibagi dengan angka yang sama. Dua-duanya bisa dibagi dengan angka yang sama. Langsung ke contoh, lihat. Ada mayat meninggalkan ahli waris berupa suami siapa? Zauj. Kemudian ayah siapa? Abun. Kemudian satu anak laki-laki siapa? Ibnu. Ketika kita lihat di tabel, maka zauj dapat faradnya berapa bagiannya? 1/4. Abun dapat berapa? 1/6. Ibnu dapat berapa? Ingat ya, asoba dihitung terakhir. Sisa setelah siamnya sudah dibagi semua. Lah, yang perlu diperbandingkan angka berapa sama berapa? 4 sama 6, oke? 4 sama 6. 6 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. 6 dibagi 4 nggak bisa.
kan nggak sama dan nggak bisa dibagi, berarti bukan mudzakkhalah. Tapi angka 4 dan 6 bisa dibagi angka yang sama. Nah, bisa dibagi angka 2. Maka tinggal digandakan angka yang besar, digandakan menjadi 2. Berapa? 12. Artinya gini loh, sebenarnya itu simpel aja. Cari angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Istilahnya apa? KPK, pinter. Cari angka yang bisa dibagi angka 4, bisa juga dibagi angka 6. Tapi jangan besar-besar gitu loh. Karena ketika terlalu besar, makin terlalu banyak pembagiannya, perkaliannya juga semakin besar. Padahal hasilnya sama. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Jadi cari KPK-nya tapi jangan besar-besar. Tadi ahli warisnya adalah Zauj, Abun, Zauj berapa? Abun, cari KPK-nya 4 sama 6? 12 ya. 12 bagi 4 kali 1. Siapnya Zauj? Tidak. 12 bagi 6 kali 1. Siapnya 2. 12 sisanya 12 diambil 3 diambil 2. 7. Oke, kita anggap hartanya adalah 60 juta. 60 juta dibagi 12 berapa? 5 juta ya. Berarti semuanya dikali 5 juta ya. Nah. Zauj dapat berapa? 15 juta. 10 juta. Berapa? 35. Wah, itu loh, gak seneng kok ngene kalau mari sampean. Wow, dapat banyak Ustaz ya. Lah gak seneng kok iku ngono. Enggak sampean bayangno. Lah, nek binten berapa Ustaz itu ngono, gak seneng kok iku ngono. Makanya balik kemarin kan saya pesankan, belajar waris itu jangan lihat angka warisannya terus membayangkan aku meneh oleh piro yo. Nah, itu secara nggak langsung kita mendoakan orang tua kita mati. Makanya jangan dilihat gitu. Terus ini ilmu gitu aja. Oh, padahal kemarin Ustaz tak kasih mukadimah loh. Ya, ini membuktikan angka 12 bisa digunakan sebagai asal masalah ya. Wis. Ustadz, umpama angka lain tapi bisa dibagi 4 sama 6. Bisa nggak? Bisa. Hasilnya saja tetap sama. Hasilnya akan tetap diling-iling ya. Tadi Zauj 15, Abun 10, Ibnu 35. Umpama angka ini saya buat 24. Saya buat 24. Bisa nggak 24 bagi 4? Bisa. 24 bagi 6 bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Yes. Kita hitung. 24 bagi 4? 6 kali 1 ya. 24 bagi 6? 4. Nah, sisanya 24 diambil 6 diambil 4? 14. Oke. Nah, sekarang ini 60 juta tetap ini. Warisannya tetap 60 juta. Dibagi 24 berapa tuh? Kayak kalkulator. 24 2 lebih 2 koma ya? Sisi gak lega aku lek ngitung. Enggak ada yang bawa kalkulator. Oh ya, nanti mulai kalau sudah mulai ngitung soal bawa kalkulator. Ya. Boleh. Ini bukan ujian matematika. Justru harus benar kamu nanti ketika ngitung. Haknya orang. Berapa? 2,12, oke? Wis, nggak apa-apa. Ini nanti menunjukkan bahwa harus cari angka yang paling kecil tapi bisa membagi. Umpama 2, berapa, Dok? 2,12. Ya, berarti semuanya dikali 2,12. Ya, sekarang 6 dikali 2,12. 12,72. Berapa? 12,72. CC. 12,72. Ini sudah benar tak? 2,12 kali 6 ya. 2 kali 6 18. 1 kali 12. Oh, astagfirullahaladzim.
12. 1 kali 6, 6, 7. 2 kali 6, 12. Oh. Saya nggak yakin 60 bagi 24, bener tak? Coba 12 kan. Nggak kayak kalkulator sih. 12 kan 12. Ini 2 ya? 48. 12. 120 ya. Iya loh. Koma 120 bagi enggak 5 tak? 5 kan? Lah apa kok 2,12 sih sopo sing ngomong kok. 2,5 ya. 2,5 oke? Karena nanti hasilnya pasti sama dengan yang tadi gitu loh. Oh iya. Wes, 6 kali 2,5. 15. Pancet. 4 kali 2,5. 10 pancet. 14 kali pancet. Artinya angkanya asal masalah itu berapapun jenengan buat asal masalah bebas. Yang penting asal masalahnya bisa digunakan untuk membagi penyebutnya. Kamu mau besar silakan, tapi saran saya angka yang terkecil yaitu KPK. Wis lanjut ke mubayana sama nanti Mbak rumusnya. Mubayana itu cuma cirinya adalah dua angka penyebutnya nggak sama. Angka besar nggak bisa, angka yang kecil nggak bisa dibagi yang besar, nggak bisa digunakan untuk membagi yang besar. Terus tidak bisa dibagi satu angka yang sama. Maka caranya adalah dikalikan. Caranya dikalikan langsung. Jadi antara penyebut satu dengan penyebut yang lain dikalikan. Contohnya itu zaujah, umun, amun syakik, ya. Zaujah 1/4, umun 1/3. Berarti yang diperbandingkan angka berapa? 4 sama 3. Itu angkanya sama apa beda 4 sama 3? Beda. Angka 4 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Dua-duanya bisa nggak dibagi angka yang sama? Juga nggak bisa. Maka caranya langsung dikalikan. 4 kali 3 berapa? 12. Caranya gitu. Kalau sudah mentok, kalikan. Sebenarnya perbandingan apa saja Mbak, jenengan langsung mau mengalihkan semuanya itu boleh. Ustadz, ada 4 ahli waris, ada 5 ahli waris, semua faradnya beda semua angkanya. 1/2, 1/3 umpama lo ya, 1/4, 2/3, maka kalikan semuanya nggak apa-apa. Mesti bener tapi kegedean. Iya, kebesaran, sehingga nanti ketika kalian gunakan untuk membagi, pecahnya menjadi panjang sekali. Maka saran saya cari angka yang terkecil yang bisa membagi semua penyebutnya. Caranya gitu aja. Nah kalau yang ini masih 2 orang gampang ini. 4 sama 3 berarti angka 12. Angka 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi di 3. Sampingnya juga sama, 1/2 sama 1/3. Angka 2 sama 3 berarti cari angka yang bisa dibagi 2 sama 3. Nah, terus yang sampingnya juga sama. Nanti bawahnya juga seperti itu. Ada zaujah, ada abun, ada 2 bintun. 1/8, 1/6, 2/3. Itu kan beda ya. Angka penyebutnya beda. 8, 6, 3. Maka cari angka yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, tapi jangan terlalu besar. Berapa tadi? 24. Caranya seperti itu, oke? Ada yang nanya kan dari sini? Guys, gampang itu. Ada yang nanya kan? Nanti ketika berapa dapat dengan kasus? Oh, berarti ini sudah mulai soal. Sudah mulai LKS. Nah, sudah tahu caranya kok, wis. Buka LKS-nya halaman awal. Halaman awal ngitung. Kalau di saya halaman 25 nggih. Sama. Halaman 25. Wis. Urut absen. Diperhatikan absennya. Alifa ngerjakan nomor 1. Tandai. Anggra ini nomor 2. Iya, besok kan nggak takfid dia. Iya kan, dikandani. Mbak ngerjakan angka ini, dibilangi. Nanti tak urut satu-satu. Anindya, Rania nomor 3. Sesuai urut absen. Ini sampai 30 nggak ini?
2. Oh, baliknya kan ada. Baliknya kan ada, gak cuma ini dok soalnya. Wis. Jangan khawatir, LKS ini gak kehabisan soal, aman. Atau dua-dua tak? Satu galian. Oh, satu aja. Oh, ya wis. Ini gak apa-apa. Ya, Anindya nomor 3 nggih, Aura nomor 4, Afiaska nomor 5, Bilkis nomor 6, Cut Kaila nomor 7, Dwi Agustin nomor 8, Alena nomor 9, Fadia Afaf nomor 10, Fitri Anabila tadi nomor 11. Terus nomor 12-nya Revira. Zina nomor 13 soal. Hilma soal nomor 14, Imro'atul Hasna apa Husna? Hasna. Oh, untung Hasna. Karena Husna ini mantan saya. Imro'atul nomor 15, Izzatu nomor 16, Kaisa nomor 17, Nadia Azhar apa Azhaf? Azhar. Nadia Azhar nomor 18, Nailal nomor 19, Naura nomor 20, Naurina nomor 21, Naisha nomor 22. Wis ya. 22 terakhir ya. Lanjut. Kemudian dibaliknya. Jadi nomor 23 ini Mbak Rahnya. Rahnya halaman 28 nggih? Rahnya nomor 1 Mbak. Halaman 28. Rindi nomor 2, Safira nomor 3, Syarifah nomor 4, Tirta nomor 5, Wulandari nomor 6, Zalfa nomor 7, Zivana nomor 8, Sada nomor 9. Pun sampai angka 9. Caranya seperti tadi, lihat tabel hijau, dimasukkan. Nggak usah pakai tirkah. Yes, kalau dulu kakak kelas Samin itu karena satu kelas jumlahnya cuma dulu ya zamannya. Siapa itu si Marita? Siapa? Zalila. Zalila. Tutup bukan sing kemarin. Yang awal-awal itu masih sedikit. Cuma 12 orang atau 8 orang itu dulu itu. Langsung tak kasih tirkahnya sekalian, jadi ngitung hartanya. Kalau ini nggak usah pakai sama ini, aku ngeluh aku kok tambah. Nah, pokoknya sampean bisa ngitung aja, bisa ngitung ya. Nah, ada yang enak itu dan tidak semuanya kadang dapat, kadang mahjub. Ya kadang mahjub. Hati-hati nanti. Ada jebakannya di situ nanti. Ada jebakannya. Yes. Ada yang tanyakan dari sini? Nggak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Robbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Robbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astagfirullah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.